Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita semua masih bisa untuk terus menuntut ilmu. Dan anak soleh-soleha, semoga kita semua termasuk hambanya yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaifahalukum anak kelas 2, baik kelas 2A dan 2B. Semoga antum semua dalam keadaan khair, dalam keadaan baik. Jangan lupa semangat terus ya untuk belajar bahasa Arab. Baiklah anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat serta diberikan pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang kosakata al-mufrodat, asmaul amrod, nama-nama penyakit, kemudian al-hiwaru, percakapan nama-nama penyakit ya, dan insya Allah kita akan membahas al-qiraatu, bacaan. Langsung saja silakan dibuka ya bukunya tentang al-qiraatu pada halaman Isnain wa Arba'in ya, pada halaman ke-42. Di sini ya, di halaman 42 kita akan membaca ya al-qiraatu, bacaan. Anak-anak nanti ikutin Bu Guru ya, Bu Guru akan terlebih dahulu membaca dan langsung Bu Guru terjemahkan. Karena di buku tidak ada terjemahannya ya, jadi belum diterjemahkan. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Luqman. Ana tilmidun fil madrasati. Ana saya. Luqman Luqman. Ana saya. Tilmidun siswa. Fi di al madrasati sekolah. Saya siswa di sekolah. Lalu baris kedua. Ana ajlisu fil fasli tsalits. Ana saya ajlisu duduk fi di al fasli kelas asalis 3. Saya duduk di bangku kelas 3. Kemudian yang ketiga. Hada Farhan. Ini Farhan. Huwa sodiqi. Huwa dia, sodiqi temanku atau teman saya. Ini Farhan, dia temanku. Lalu baris keempat. Farhan maridun. Lahu suda'un. Farhan, Farhan. Maridun sakit. Lahu suda'un. Dia sakit kepala. Baris kelima. Farhan la yadkhulul fasla. Farhan la tidak yadkhulu masuk al-fasla. Fasla. Fasla itu kelas. Jadi Farhan tidak masuk ke dalam kelas. Nah, di sini ya pada baris ke-1 sampai ke-5 ada seorang siswa yang bernama Luqman. Dia mempunyai teman namanya Farhan. Namun Farhan ini sedang sakit kepala ya, jadi tidak masuk ke dalam kelas. Kemudian kita lanjutkan pada baris ke-6. Hadhihi Fatimatu. Hiya tilmidatun mahiratun. Hadhihi ini. Fatimah Fatimah. Hiya dia. Tilmidatun siswi. Mahiratun pintar ya, yang pintar. Lalu yang bawahnya Fatimah la tadkhulul fasla. Fatimah Fatimah la tadkhulu, la tidak, tadkhulu masuk al-fasla ke dalam kelas. Hiya maridatun. Laha waja'ul asnani. Hiya dia maridatun sakit. Laha waja'ul asnani, dia sedang sakit gigi ya. Fatimah tidak masuk karena dia sedang
sakit gigi. Lalu pada gambar yang ketiga ada seorang bapak-bapak ya. Kita langsung baca saja kalimatnya. Wa hadza abi huwa muwazzafun. Wa hadza, dan ini, abi ayah saya. Huwa dia, muwazzafun seorang pegawai. Abi la yadhhabu ilal amal. Abi ayahku atau ayah saya. La tidak, yadhhabu pergi, ila ke, al amal bekerja ya, untuk bekerja. Ayah saya tidak pergi untuk bekerja. Huwa dia, maridun sakit, lahu mangsun dia sakit perut ya, ayahnya tidak bekerja karena sakit perut. Lalu kita lanjutkan ya pada gambar selanjutnya. Ada seorang ini kakak perempuan ya yang sedang sakit. Kita nggak tahu nih sakit apa. Kita baca saja ya langsung. Wa hadhihi ukhti al-kabiratu hiya tilmidatun. Wa hadhihi, dan ini, ukhti al-kabirah kakak perempuan saya. Hiya dia, tilmidatun seorang siswi. Ukhti la tadhhabu ilal madrasati. Ukhti kakak saya atau kakakku. La tidak, tadhhabu pergi, ila ke al madrasati sekolah. Kakakku tidak pergi ke sekolah. Hiya maridatun laha su'latun. Ya. Hiya maridatun laha su'latun. Hiya dia, maridatun sakit. Laha su'latun dia sedang batuk ya, kakaknya tidak masuk ke sekolah karena batuk. Ini adalah gambar terakhir pada halaman 43. Wahadha akhis sogiru. Wahadha, dan ini, akhis sogir adik laki-laki saya. Huwa maridun lahu zukamun. Huwa dia, maridun sakit. Lahu zukamun dia terkena flu atau pilek. Huwa yadhhabu ila tabibi ma'a ummi. Huwa dia, yadhhabu pergi, ila ke, at-tabibi dokter, ma'a bersama, ummi ibuku. Jadi adiknya ya sedang sakit pilek dan dia sudah pergi ke dokter bersama ibunya. Nah, itulah tadi al-qiraah ya, bacaan pada pembahasan asmaul amrodi ya, nama-nama penyakit. Silakan antum semua tulis artinya, terjemahannya langsung saja di buku bahasa Arabnya. Mudah-mudahan bisa lebih paham ya karena sudah ditulis terjemahannya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas al-qiraah ya, juga sudah membahas terjemahannya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan sedikit apa saja sih yang kita pelajari pada bab Asmaul Amrod ini ya. Ada catatan penting yang harus anak-anak ketahui ya, nanti dicatat ya di rumah. Nah, di sini pada bab ini kita mempelajari, waktu itu kita sudah pernah ya mempelajari kata ganti. Kata ganti apa saja waktu itu kita sudah pernah? Yang pertama, ana ya, kata ganti tunggal. Ana ini artinya apa? Saya. Kemudian yang di sini di bab sekarang, bab 4, kita belajar apa? Huwa. Ini juga sudah pernah ya sebenarnya sebelumnya. Huwa artinya dia laki-laki ya. Dia seorang laki-laki. Satu orang laki-laki. Kemudian yang ketiga kita belajar dia. Dia perempuan ya. Nah, apa sih yang kita pelajari bab ini? Ini kita di bab ini akan mempelajari kepemilikan. Ya, kepemilikan apa sih? Misalnya saya punya ya. Kemudian buku saya, pulpen saya. Oke, sekarang satu-satu ya Bu Guru akan bahas dan akan Bu Guru kasih
contohnya. Lihat ya, perhatikan. Ya, di sini yang pertama dulu adalah ana. Ana artinya adalah saya. Kalau misalnya yang ini Bu Guru hapus dulu ya. Yang nomor 2 dan nomor 3. Yang pertama dulu, saya. Saya. Kalau misalnya saya punya, bahasa Arabnya adalah li. Nah, atau tanda ya, berubah menjadi li atau ya sukun. Contoh. Oke, contohnya ini kepunyaan saya. Kepunyaan saya atau milik saya. Sekarang kita kasih contoh. Kalau di buku Anak Soleh Soleha adanya yang kata benda disandarkan ya. Misalnya benda saya, misalnya ayah saya, ibu saya, seperti itu. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh satu yang li-nya dulu ya. Anak saya Aisyah misalnya. Saya mempunyai sakit flu ya. Saya sakit flu, sebenarnya artinya saya sakit. Oke, kita pakai bahasa Arab ya sekarang. Saya bahasa Arabnya apa tadi? Ana. Siapa? Aisyah, namanya Aisyah. Aisyah. Jelas ya tulisannya. Sekarang kita kasih koma. Saya sakit flu. Nah, di sini karena kepemilikan jadi li ya, karena saya. Nah, pasangannya anak menjadi li. Li ya, saya punya sakit flu. Zukamun. Nah, jadi pasangan anak kepemilikannya menjadi li ya. Nah, ini ya, li zukamun. Kenapa pakainya li? Karena anak saya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan yang ya? Yang ya saja. Kita kasih contoh ya. Yang ya misalnya. Kalau anak-anak sudah tahu ya bahasa Arabnya buku apa? Buku bahasa Arabnya kitabun. Di sini Bu Guru hapus ya. Ini Bu Guru hapus. Contoh yang kedua, ini yang pertama yang li ya, contoh yang li. Sekarang yang keduanya masih yang pertama yang ya. Ya, ini gimana contohnya ya? Contohnya buku saya. Kalau enggak, ini buku saya ya. Ini buku saya. Nah, masih pemilik. Anak-anak sudah tahu bahasa Arabnya ini haza atau hazihi. Nah, kalau buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Lihat, ujungnya ada huruf ta enggak? Enggak ada ya. Tidak ada huruf ta-nya, berarti pakainya haza apa hazihi? Pakainya haza. Sekarang kita tulis hazanya dulu. Ini. Bahasa Arabnya buku kan kitabun ya. Nah, karena kitab saya, harokat yang tadinya bun berubah menjadi kasroh. Kita yang tadinya bun menjadi kita bi dan ditambahin ya yang ini ya. Ya-nya kita tulis di sini setelah ba. Kita bi ya. Jadi di sini haza kita bi, bukan kitabun lagi ya. Kecuali kalau anak-anak mau bilang ini buku ya haza kitabun. Tapi kalau anak-anak bilang ini buku saya, haza kita bi. Oke,
Bu Guru kasih contoh lagi, sekali lagi. Ini pulpen. Kita tahu nih anak-anak, pulpen. Pulpen apa bahasa Arabnya? Kolamun, ya. Kolamun. Nah, kolamun tidak ada huruf taknya belakangnya. Ada. Berarti kalau kolamun yang tadi harokatnya doma menjadi kasroh. Jangan lupa dimasukkan huruf ya-nya, ya. Ada kolami. Ini pulpen saya. Kita tulis di sini. Ada kolami. Nah, ini adalah kata kepemilikan. Insya Allah bisa ya. Ini baru yang pertama. Jadi anak, kalau saya kata kepemilikannya apa? Li, yang tadi contohnya, dan ya. Ya, ini contohnya yang ya. Baiklah, anak saya Saleha, kita lanjut ya ke nomor 2. Tadi huwa. Huwa kita sudah tahu artinya apa? Dia laki-laki. Nah, kalau kata kepemilikan buat huwa apa? Kalau tadi yang buat anak li, kalau buat huwa kata kepemilikannya adalah lahu. Ya, pakainya kalau dia punya. Berarti ini kalau lahu artinya punya dia. Ya. Dia punya atau punya dia. Nah, memakai hu atau hu. Nah, 2. Kalau tadi kan yang anak li atau ya. Kalau ini lahu atau hu. Kita kasih contoh ya satu-satu dari yang lahu dulu. Contoh lahu. Nah, lihat di buku ya, halaman 42. Anak soleh-soleha lihat halaman 42. Di baris yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Digambar seorang ayah lagi sakit perut nih. Di sini. Ya, nih yang gambar ketiga. Ada seorang ayah lagi sakit perut. Kita tulis ya. Yang ketiganya nih yang di bawah. Huwa maridun lahu malsun. Kita tulis. Huwa maridun. Nah, kalau huwa pasangannya tadi apa? Lahu ya. Dia sakit, dia punya sakit perut maksudnya ya. Lahu malsun. Nah, ini dia. Jadi kata lahu pasangannya yaitu buat huwa ya. Dia, huwa ini kan artinya dia. Maridun sakit, lahu dia punya sakit perut, maksudnya dia sedang sakit perut ya. Jadi huwa ini pasangannya lahu. Sekarang contoh yang hu. Contoh hu. Bagaimana contohnya? Di sini contohnya ada di halaman Oh, nggak usah di sini. Misalnya kitabnya dia, ya. Kita sudah tahu bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Kitabun ya. Kemudian kita mau bilang kitabnya dia laki-laki ya. Kitabnya punya dia. Berarti yang tadinya harokatnya domatain, kitabun menjadi fathah. Jadi kita bahu. Nah, ini penggunaan hu ya. Kita bahu ya. Atau misalnya contoh lain lagi,
Misalnya pulpen ya, pulpen kolamun. Kalau pulpennya dia, misalnya pulpen ini punya dia laki-laki. Kolamun berarti menjadi kolamuhu ya. Ini kita buku ya. Nah, kita buku kolamuhu. Ini dia penggunaan hu, kepemilikan ya, punya dia. Punya dia laki-laki ya, bukan buat punya dia perempuan. Jadi yang tadinya kitabun menjadi kitabuhu, yang kolamun menjadi kolamuhu ya. Paham ya penggunaan hu, lahu dan hu. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, yang ketiga tadi yang pertama ana, yang ketiga huwa, dan yang ketiga hiya. Kita sudah pernah belajar hiya artinya dia perempuan ya, dia perempuan. Sekarang kalau hiya pasangannya apa? Kalau ana tadi li atau ya, kemudian kalau huwa lahu atau hu. Kalau ini hiya, kata kepemilikannya adalah laha atau ha. Nah, punya dia siapa? Dia perempuan ya. Dianya bukan laki-laki tapi dia perempuan. Kita lihat contohnya ada di halaman 42, baris yang gambar perempuan sakit gigi. Nih, anak saya Soleha ya, yang bajunya ungu. Lihat di sini ada hiya maridotun, laha wajaul asnan. Kalau hiya pasangannya laha. Contoh untuk apa? Laha ya. Dia sakit. Dia punya sakit apa itu? Dia sakit gigi ya, sedang sakit gigi. Bagaimana pakai bahasa Arabnya? Dia, apa tadi bahasa Arabnya dia? Hiya. Sakit bahasa Arabnya apa? Maridotun ya. Dia sakit. Kemudian dia mempunyai sakit apa ini? Sedang sakit perut. Laha. Kenapa laha bukan lahu, Bu? Karena pasangan hiya harus laha. Laha apa sakit gigi? Wajaun asnani. Nah, ini dia penggunaan laha ya, pasangannya hiya. Sekarang bagaimana penggunaan ha? Contoh ha. Anak-anak pasti tahu ya, kita masih sama aja ya. Kitab apa? Kalimatnya, kosakatanya buku. Bahasa Arabnya buku kitabun. Kalau bukunya dia perempuan, ini bukunya dia. Dianya tapi perempuan. Kitabun menjadi yang harokatnya domatain berubah menjadi kitabuha. Nah, dimasukin haknya. Kitabuha ya. Contoh lain lagi, kolamun. Yang tadinya kolamun menjadi apa? Kolamuha. Nah, kolamuha, haknya kita masukin. Pulpen miliknya dia, pulpen punyanya dia, bukunya dia ya. Atau misalnya penggarisnya dia, mistorotun, penggaris. Kalau penggarisnya dia perempuan, mistorotuha. Nah, ini adalah tambahan yang ada di pelajaran keempat ya, tentang kata kepemilikan ya. Di sini baru 3, nanti masih ada lagi. Yang di sini baru ana, saya, kemudian huwa, dia laki-laki, kemudian hiya, dia perempuan.
Kalau ana pasangan kepemilikannya li ya atau huruf ya. Kalau yang kedua huwa, pasangan kepemilikannya lahu atau hu. Dan yang ketiga hiya. Dia perempuan, pasangan kepemilikannya apa? Laha atau ha. Nanti apa yang tadi Bu Guru jelaskan dicatat yang rapi di buku tulis ya, buat tambahan ya. Insya Allah hari ini materinya sampai di sini dulu. Nah, tugasnya adalah mengerjakan mencatat yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, dan anak-anak terjemahkan ya Al-Qiraah yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini mah nggak usah dikumpulin yang terjemahannya anak soleh-soleha. Yang terjemahan tidak perlu dikumpulkan, hanya ditulis saja. Yang ditulis itu yang catatan, yang di papan tulis, juga yang di halaman 43 nih, yang di kotak. Ya, di sini tinggal dicentang saja, kasih tanda checklist jika benar, kasih tanda silang jika salah. Oke? Insya Allah anak soleh-soleha paham ya apa yang sudah dijelaskan hari ini, yaitu pelajaran Al-Qiraah, juga tentang kata kepemilikan. Baiklah, insya Allah kita akan berjumpa kembali pada minggu depan ya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah anak soleh-soleha atas waktunya hari ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin.